Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua nih? Sehat ya? Ya, ini di tengah kondisi pandemi yang semakin meningkatnya, kita selalu jaga kesehatan kita masing-masing, ya selalu jaga jarak, menggunakan masker, dan hindari kerumunan yang berlebihan. Ya, baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas bisa memimpin doa. Ya, Doni bisa pimpin doa dulu sebelum kita laksanakan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mana kita berdoa. Doa mulai. Doa besar. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ya, sesuai dengan informasi yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan mempelajari sistem pengapian elektronik. Ya, mengenai bahan ajar ataupun link video YouTube sudah Bapak bagikan semua ya. Kalian sudah mempelajarinya kan di modul kita? Ya, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Ansar, Ahmad Nur, Doni, Reja, Rehan, Restu. Ya, alhamdulillah hari ini kita maksimal bisa hadir semua. Ya, sekarang kita masuk ke sistem pengapian elektronik sepeda motor. Ya, ini hal yang kita pelajari hari ini mengenai tentang sistem pengapian elektronik sepeda motor. Ya, adapun kompetensi yang ingin kita capai, nanti saya harapkan anak-anakku sekalian dapat memahami prinsip kerja sistem pengapian elektronik, ya itu bagaimana prinsip kerjanya, dan merawat berkala sistem pengapian elektronik. Adapun tujuan yang kita ingin capai dalam pembelajaran hari ini yaitu dengan menggali informasi melalui diskusi, nanti kalian dapat mampu mengemukakan apa saja prinsip kerja komponen pengapian elektronik dari sepeda motor. Yang kedua, dengan menggali informasi melalui diskusi, ya peserta didik dapat menganalisa fungsi dari komponen-komponen sistem pengapian elektronik. Yang ketiga yaitu melalui unjuk kerja praktek, ya nanti kita ada praktek mengenai perawatan, pengukuran, dan perbaikan sistem pengapian elektronik. Ya, sebelum kita mulai berdiskusi, ya Bapak ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai sistem pengapian. Ya, Bapak ingin bertanya, apa sih kegunaan dari sistem pengapian ini? Ada yang sudah membaca-baca atau memahami sebelumnya fungsi dari sistem pengapian? Ayo, Saudara Doni, apa Don? Fungsi sistem pengapian sebagai, ya bisa agak keras, sebagai untuk menghidupkan motor. Ada lagi? Nopan? Yang lainnya? Ada? Ya, kalau tidak ada, bahwa sistem pengapian ini berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi di dalam silinder dengan waktu atau timing yang tepat. Ya, itu di modul bahan ajar sudah Bapak berikan semua. Nah, adapun berapa jenis ini sistem pengapian elektronik yang telah kalian baca? Ada berapa jenis? Ya, Reja, ada berapa jenis ya? Sistem pengapian elektronik nih? Ahmad Nur? Ada 2. Apa saja? Sebutkan. AC VDI sama
Nah, DC. Ya, jadi sistem pengapian elektronik kita kenal di zaman sekarang ini itu ada dua jenis, yaitu sistem pengapian elektronik AC dan sistem pengapian elektronik DC. Ya, jadi dalam penerapan ini sistem pengapian ini dalam di kehidupan sehari atau kendaraan kalian, ya bayangkan saja kalau kalian mengalami kendala seperti ini. Apa yang menyebabkan percikan api pada busi ini tidak ada atau apinya itu hilang? Apa yang terjadi? Hah? Tidak menyala motornya. Kira-kira apa penyebabnya? Businya mati atau sudah minta ganti atau umurnya sudah ya sudah pemakaiannya sudah melebihi batas standar pemakaian. Ada lagi? Ansar? Soket-soket kabel pada sistem pengapian bisa saja longgar atau terlepas. Yang lain? Ada lagi yang menyebabkan percikan api pada busi itu lemah atau bahkan tidak ada? Gimana? Koilnya lemah. Ya. Untuk menjawab permasalahan ini, ya sebagian sudah ada menanggapi, tetapi akan lebih jelasnya nanti kita langsung praktek di kendaraan. Apa sih kira-kira komponen yang menyebabkan api pada busi sepeda motor ini tidak ada atau lemah? Ya, sekarang Bapak ingin menguatkan materi kita hari ini dalam sistem pengapian. Ini ada beberapa cuplikan video, bisa kalian lihat. Bagaimana sih cara kerja dari sistem pengapian elektronik? Ya, ini kita lihat ada beberapa komponen-komponen pada sistem pengapian elektronik. Nah, setelah ini Bapak ingin kalian berdiskusi sesuai kelompoknya untuk mengisi lembar kerja praktek atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang bisa membentuk kelompoknya sesuai penentuan yang telah kita bagi. Ya, bisa bergabung di tengah. Ini juga kursinya bisa bergabung di tengah. Reja, Ansar, Ahmad, Novan. Oke, ya. Nah, di situ ada beberapa komponen-komponen yang harus kalian isi, bisa didiskusikan sesuai kelompoknya, dikerjakan dengan melihat bahan ajar ataupun video YouTube yang sudah kita tampilkan tadi, bisa kalian tuangkan ke dalam LKPD. Ya. Melihat dari Google tambahan internet juga tidak apa-apa. Silahkan buka HP-nya, bisa dilihat materi-materinya. Ya, dari komponennya apa saja komponen dari sistem pengapian elektronik, baik AC maupun DC.
Ya. Ada kolom nama kelas bisa diisi. Melihat di Google mencari referensi tambahan bisa. Oke, Pak. Ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Semua lengkap ya, di bahan ajar kita ada. Kalian cari tambahan di Google atau di referensi lain juga silahkan. Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 1? Bisa ya? Lihat HP-nya enggak apa-apa. Nambah referensi di Google atau di YouTube. Ya, jadi tugas LKPD-nya nanti setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi perwakilan nanti tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ada cara kerja dan fungsi-fungsi komponen. Ya. Gimana kelompok 2? Selesai? Kelompok 1? Ya, masih. Bisa kalian saling tukar pikiran, berdiskusi sesuai kelompok. Ya. Prinsip kerja juga bisa kalian isi. Cara kerja dari sistem pengapian AC maupun DC. Bisa saling berdiskusi ya di referensi tambahan di YouTube atau di Google. Bisa buka aja Google-nya Doni. Ya, komponen sistem pengapian apa saja fungsi dan komponennya. Gimana? Sudah? Ya. Kalau sudah, di sini kita akan melanjutkan, yaitu masing-masing perwakilan kelompok
bisa menjelaskan apa yang tertuang pada LKPD tersebut. Ya, yang pertama itu menjelaskan komponen-komponen sistem pengapian elektronik beserta fungsinya. Ya, mungkin perwakilan dari kelompok 1 bisa ke depan untuk menjelaskan apa saja komponen-komponen sistem pengapian elektronik. Ya, Ansar ingin menjelaskan komponen sistem pengapian elektronik CDI AC. Baiklah, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan komponen-komponen sistem pengapian elektronik AC CDI. Ya, Yang pertama yaitu di kontak. Di komponen menghubungkan atau memutuskan rangkaian pengapian atau rangkaian kelistrikan lainnya pada motor. ya, Selanjutnya magnet dan spool. Di komponen magnet dan spool saat berputar akan menghasilkan arus AC atau bolak-balik. ya, sebagai sumber arus AC ya dari magnet dan spool. Lanjut. Dan tonjolan pada magnet sebagai penentu sinyal yang akan diterima oleh pulsar atau pivot coil. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu pulsar. Di komponen menghasilkan sinyal trigger atau pemicu yang dimanfaatkan oleh tristor untuk menjaga seluruh muatan kapasitor sendiri AC. Ya, ini ketika dia bertemu pick up coil ya atau tonjolan pada Magnet. bertemu reluktor atau tonjolan pada magnet ya. Lanjut. Selanjutnya CDI. Ya, CDI. Di komponen saklar rangkaian primer yang menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang dimanfaatkan untuk pengisian atau charger. Ya, jadi dia juga untuk menyimpan arus sementara pada CDI dan juga menentukan kapan saat pengapian itu terjadi. Ya, terus Kesediaan arus listrik yang ada di dalam koil pengapian, ya, mengatur waktu percikan api pada busi. ya itu mengatur waktu percikan api, itu fungsi dari CDI. Lanjut. Selanjutnya koil pengapian. Coil pengapian. Koil memiliki dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Ya, bagus. Di komponen untuk menaikkan tegangan yang diterima dari sumber tegangan atau alternator Ya. Lanjut. menjadi tegangan tinggi yang diperoleh untuk pengapian sebesar kurang lebih dari 220.000 volt. Ya, Selanjutnya yaitu busi. fungsi. Di komponen mengeluarkan arus tegangan tinggi menjadi loncatan bola api melalui elektrorodanya. Ya, jadi busi yang memercikan bunga api dengan bertemu elektrodenya pada ruang silinder atau ruang bakar. Ya, beri tepuk tangan untuk Ansar. Ya, selanjutnya perwakilan dari kelompok lainnya untuk menjelaskan komponen sistem pengapian elektronik DC atau CDI. Ya, Saudara Reja bisa maju. Bisa tampil menjelaskan Saudara Reja. Ya, suaranya agak nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian elektronik DC CDI. Ya, Cara kerja sistem pengapian ini CDI tidak jauh berbeda dengan sistem AC. ya, komponennya sistem DC. Yang membedakannya adalah terletak membedakannya hanyalah sistem pengapian DC memerlukan baterai sebagai alat penyedia tegangan DC yang diperlukan oleh sistem pengapian. Ya, beri tepuk tangan untuk Reja. Ya, jadi penekanannya di sini hanya pada perbedaannya hanya pada baterai. Kalau sistem pengapian AC CDI itu tidak menggunakan baterai sebagai penyedia arusnya, tetapi dari magnet dan spool yang menghasilkan arus AC-nya. Nah, sedangkan pengapian elektronik
DC, CDI DC itu harus menggunakan aki atau baterai yang menyuplai ke sistem pengapian. Jadi perbedaannya itu. Kalau dari segi komponen kurang lebihnya bentuknya juga sama, menggunakan CDI, coil dan busi. Ya, ada tambahan lain? Tidak ada, dan juga dia menggunakan sekring. Jadi sekring untuk pengaman arus dari baterai. Ya. Sekarang perwakilan kelompok 2 bisa menjelaskan sistem pengapian AC, ya Saudara Ahmad. Nah, bagaimana sih prinsip kerja atau cara kerja dari sistem pengapian AC CDI? Kita lihat, Saudara Ahmad akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem pengapian magnet elektronik AC CDI. Ya. Saat stop kontak di-on-kan, maka alternator akan mengalirkan arus ke sistem pengapian. Saat magnet berputar, reluktor akan mendekati pulser. Lalu arus yang dihasilkan alternator tadi akan masuk ke dalam CDI. Ya. Pulser tadi akan mengirimkan sinyal ke receiver switch. Hal ini menyebabkan arus dalam CDI ini mengosongkan muatannya akan mendischarge menuju ke kumparan primer coil. Dengan primer coil, ya. Dan induksi sebesar 200 hingga 300 volt. Lalu di kumparan primer sekunder akan menghasilkan induksi sebesar 20.000 volt. Lalu dialirkan lagi melalui kabel busi ke busi menghasilkan pijaran api listrik. Ya, beri tepuk tangan Saudara Ahmad telah menjelaskan sistem pengapian AC CDI. Ya, sederhananya seperti ini. Ada kunci kontak, alternator, magnet dan spool. Ini signal generator nih pick up coil atau pulser yang sering orang bengkel nyebutnya pulser. Ya, ini pick up coil. Ini unit CDI-nya, coil dan busi. Ketika magnet, tonjolan magnet mendekati pick up coil tadi sudah dijelaskan Ahmad, maka sinyal listrik dari pickup coil atau pulser akan menuju ke thyristor switch atau saklar pada CDI. Setelah reluktor menjauhi pickup coil, maka ini kapasitor mengosongkan muatannya atau mengirimkan arusnya ke kumparan primer coil. Dari sinilah coil meningkatkan tegangan kurang lebih menjadi 20.000 volt yang dialirkan ke kabel busi dan ke busi sehingga terjadilah percikan bunga api. Sampai sini ada pertanyaan mengenai prinsip kerja? Paham ya? Ya. Ini ada prinsip kerja yang satunya lagi, yaitu sistem pengapian DC CDI. Nah, ini berbeda dengan sistem pengapian AC. Kita lihat tampilannya juga beda, ada komponen juga yang tambahan dari sistem pengapian DC. Ya, perwakilan dari kelompok 1 bisa menjelaskan, Saudara Doni, ya. Gimana sih cara kerja dari sistem pengapian baterai elektronik DC CDI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan sistem pengapian baterai elektronik DC atau CDI. Ya. Cara kerjanya saat kunci kontak on, maka sumber tegangan dari baterai akan terhubung dengan pengapian sehingga listrik yang hasil disalurkan. Dan pada saat tercapai pickup coil akan menghasilkan sinyal listrik dimanfaatkan mengaktifkan switch. Ya, switchnya dapat sinyal dari pickup coil. CDI DC, konverter akan bekerja secara induktif. Pada kumparan primer dan sekunder akan menaikkan tegangan sumber lalu searahkan lagi oleh dioda yang mengisi kapasitor. Ya, dioda. Lalu Sehingga muatan kapasitor penuh.
Sehingga berdasarkan penelitian pusat tersebut belum mampu membuka gerbang switch CCR, sehingga CCR belum bekerja pada saat yang hampir bersamaan. Arus sinyal dihasilkan oleh pickup coil mampu menjadi aktif dan membuka hubungan arus listrik yang menyebabkan mematikan listrik dengan cepat. Lalu dihasilkan pembaran primer coil, pemasa coil, pengapian pada pembaran primer coil menghasilkan tegangan induksi. Ya, ini primer coil, ini sekunder. Sebesar 200 sampai 300 volt. Ya, di primer coil. Pada pembaran sekunder coil akan menghasilkan tegangan sebesar 20.000 volt. Dan disalurkan melalui kabel busi, lalu untuk menjadi pijaran aki listrik pada busi tersebut. Ya, itu penjelasan dari prinsip kerja CDI DC. Kita beri tepuk tangan buat Doni. Ya, jadi perbedaannya hanya di sini. Sumber arus yang digunakan yaitu bersumber dari baterai atau aki, lalu dialirkan ke CDI. Jadi saat pengapiannya juga sama. Ketika pick up coil dilewati oleh tonjolan magnet atau reluktor pada magnet. Ya, ketika reluktor melewati pickup coil, maka arus listrik yang dihasilkan dari baterai tadi akan dikosongkan atau dialirkan ke coil primer melalui kapasitor ini, lalu ditingkatkan lagi tegangannya di coil sekunder atau lilitan sekunder, dan tegangannya meningkat menjadi kurang lebih 20.000 volt. Lalu dialirkan ke kabel busi dan ke busi, sehingga terjadilah percikan bunga api. Ya, di sini kalian sudah memahami semua apa saja komponen dari pengapian sistem CDI AC dan apa saja komponen dari sistem pengapian CDI DC dan juga prinsip kerjanya masing-masing. Sekarang sesuai kelompoknya, tetap berada di kelompoknya masing-masing, akan melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan sistem pengapian elektronik tersebut. Ya, kita langsung ke unit sepeda motor untuk praktek di sepeda motornya langsung. Jadi nanti kelompok 1 ada 2 unit untuk praktek di motor kendaraan Vega ZR. Yang kelompok 2 bisa praktek untuk memeriksa, mengukur, dan memperbaiki komponen sistem pengapian di Yamaha Vino. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, langsung kita mulai. Baris dulu sini. LKPD-nya dibawa. LKPD-nya dibawa dulu. Ya, dan bekerja sesuai SOP atau standar operasional prosedur, yaitu dalam menggunakan alat atau bahan itu harus hati-hati agar tidak jatuh atau pecah, apalagi komponen elektronik. Dan dalam memeriksa atau mengukur itu menggunakan buku manual servis dari masing-masing kendaraan. Jadi setiap ingin mengukur dilihat dulu berapa spesifikasinya. Jika melewati standar, nanti disimpulkan di lembar kerja. Paham ya? Jadi masing-masing punya tugas. Mungkin ada yang buka buku, ada yang mengukur, ada yang mencatat. Ya, bisa dimulai. Ya, apa saja yang diperiksa bisa dilihat di lembar kerja peserta didik. Dan ini, Pak. Ya, saya langsung apa saja yang diperiksa.
Satunya mana bukunya? Nah, ini pegang dulu, dilihatkan. Nah, dilihatkan dulu, buka. Ya. Dah. Apa saja yang diperiksa pertama? Aki. Ya, coba dicek tegangan aki berapa? Ini. Berapa? Berapa volt? Ya. Bisa ditulis hasilnya. Berarti masih normal ya. 12 volt lebih. 12 hampir 13 volt. Ya, lanjut. Komponen apa lagi? Dalam menggunakan avometer yang analog, setiap mengukur tahanan itu harus dikalibrasi dulu dalam menggunakan avometer untuk mengukur tahanan atau hambatan. Ya, itu berapa? 12,25. Tulis hasilnya. Standarnya berapa? Standarnya 12 ya. Ya 12. Ya, ya sudah mencapai standar. Berarti kondisi aki masih baik. 12,5 volt. Lanjut. Apa lagi tadi? Ya? Pickup coil. Pickup coil atau pulser, tahanannya berapa? Dilihat standar spesifikasinya di buku manual. Nah, 248 volt. 248 ohm. Ya. Berapa? 200. Sudah dikalibrasi? 200, hampir 300 ya. Kita anggapnya 300 volt. 300 ohm. 300 ohm yang standarnya 248 sampai 372 ohm. Ya, jadi masih standar ya. Tidak bocor atau tidak di atas spesifikasi standar pabrikan. 372 ohm. Tahanan primer coil. Itu pickup coil atau pulser. Ini Pak ya? Ini. Ya. Berapa? 0,2. 2 apa 3? 3. Oh, itu lilitan primer. Ini lilitan primer. Ya betul tuh hasilnya kalau segitu. Ini yang coil, lilitan primer. Yang ini tadi sudah pickup coilnya. Yang di dalam tadi. Yang ini kan? Ya. Sudah ini. Oh, berapa? Sudah itu. Hasilnya mana? Ada itu. Santai. 30,11 ampere. Ampere. Volt juga. Volt apa? Ohm juga itu, ohm. Oh, Ya. garis miring gitu. Garis miring om juga. Lilitan primer. Itu yang tadi buat dia. Ya, saya 0,45. Nah,
Tahanan primer, tulis tahanan primernya dulu. Kan ada dua, ada primer, ada sekunder kalau coil kan. Primer, tulis primer. Tahanan primer berapa, tahanan sekunder berapa. Mana? Kilo ohm. Itu tahanan primernya berapa? 0,3. 0,3 ohm. Tulis tahanan primer 0,3 ohm. Terus tahanan sekunder berapa tadi? Tahanan sekunder coil. Ya, tetap di sini. Kan coil ada dua pengukuran. Tahanan primer dan sekunder. Berapa yang ini? Yang tadi 8,67 kilo ohm di sini tulis tahanan sekunder. Itu tetap di coil 8,67. Sekarang cek busi. Celah elektroda busi berapa? Standarnya 0,6. Ada di buku manual ya. Ya, coba kalian cek. Cek celah busi berapa? Sudah diukur? Sudah dibuka businya? Dibuka. Di setel celah elektroda businya. Balik. Ya, ke atas. Ya. Celah elektroda busi menggunakan Fuller. Berapa itu? 0,6 ya? Pas? Tidak seret, tidak juga longgar. Ya, kalau sudah sesuai bisa dibersihkan. Ya. Sudah, ya bisa dipasang lagi. Kunci kontak sudah tadi ya. Sudah di setel 0,6. Kebalik tuh. Kencang. Ya, sekarang cek jarak api busi. Jarak api busi standarnya berapa mili? Jarak api pengapian pada koil? Ya, 6 mili. Ada ya di buku manual. Ya, coba. Ya, itu kira-kira lebih dari 6 mili ya. Jarak api yang dihasilkan oleh sistem pengapian itu lebih dari 6 mili, menandakan masih di atas standar atau masih normal dari pengapian kendaraan Pega ZR ini. Ya, dengan itu sesi yang paling terakhir itu mengecek lembar jarak busi percikan api pada busi atau koil pengapian. Ini sudah dicek? Sudah. Jarak api koil? Nah, ini dihubungkan dulu soket dari
Ya, betul, yang hitam. Ya. Sekarang coba cek jarak api ya, dipakai kain biar tidak terkontak langsung. Ya. Nah, kira-kira berapa mili tuh? Nah, standarnya berapa mili? 6 mili ya. Nah, ini lebih dari 6 mili. Nah, itu menandakan bahwa pengapiannya masih normal atau di atas standar. Ya, bisa dirakit kembali, dipasang kepala businya. Ya. Ya, di atas 6 mili. Iya, di atas 6 mili itu. Ya. Ya, yang sudah bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Komponennya dirapikan kembali. Ya, sudah memeriksa ya, kondisinya sudah diukur dan diperbaiki. Ya. Yang pertama tadi ngecek tegangan aki atau baterai, itu juga sudah di atas standar. Mengecek tahanan apa tadi? Pickup coil. Pickup coil kelompok 1 berapa tadi? 30. Ya, itu sudah di atas standar ya. Kalau kelompok 2, tahanan pickup coilnya? Tahanan pickup coil yang pulser. Ya, tahanan pulsernya tadi di atas standar. Ya, itu sudah di atas standar. Dan juga yang terakhir, percikan api pada busi itu juga berjarak di atas 6 mili. Itu menandakan bahwa kondisi sistem pengapian kita masih normal. Nah, jika suatu saat kalian mengalami kemacetan pengapian, kalian cek seperti itu, jika di bawah standar, maka komponen tersebut harus diganti karena tidak sesuai standar. Ya, sekarang lembar kerja di paling belakang itu ada gambar, disuruh menggambar rangkaian unit sepeda motor yang kalian lakukan tadi. Mungkin perwakilan dari kelompok 2 bisa menjelaskan bagaimana tadi hasil gambar rangkaian dari sistem pengapiannya. Ya, bisa menjelaskan ke teman-temannya perwakilan untuk hasil dari gambar rangkaian. Saya menjelaskan hasil uji kerja praktek rangkaian sistem pengapian elektronik Pega ZR. Ya, yang digunakan tadi Pega ZR ya. Terdapat komponen kunci kotak dan terdapat ada 2 kabel. Pertama kabel warna coklat dari CDI, ya. Lalu ada kabel merah dari baterai. Ya. Di baterai terdapat 2 kabel. Yang pertama merah dari kunci kontak, lalu yang kedua ada kabel hitam yang menuju ke massa. Ya. Lalu CDI terdapat 5 kabel. Yang pertama ada kabel coklat yang dari kunci kontak, Betul. kabel merah dan putih dari pulser, kabel hitam menuju ke massa, dan kabel oranye menuju koil pengapian. Ya. Di koil pengapian terdapat 3 kabel. Yang pertama kabel oranye dari CDI, yang kedua kabel hitam dari massa, dan yang ketiga kabel yang menuju ke besi. Sudah? Ya, kita beri tepuk tangan hasil rangkaian kerjanya. Jadi tiap kendaraan itu kurang lebihnya rangkaiannya sama, hanya perbedaan warna kabel. Ya, contohnya tadi dari pickup coil atau pulser itu berwarna merah dan putih untuk Pega ZR. Kalau di Yamaha Pino tadi warnanya pickup coil itu putih merah dan putih biru. Nah, itu kurang lebihnya perbedaannya seperti itu. Tapi secara bentuk dan rangkaiannya itu sama. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kalian kembali ke duduk semula. Sekarang kita untuk melaksanakan kegiatan terakhir yaitu tes formatif. Bapak akan membagikan selembar
kertas untuk mengerjakan soal tes formatif sebagai penilaian pengetahuan kalian. Nah, ini tulis nama kelas di pojok kanan atas. Cari aja ya. Oke. Ya, ini soal tes formatif berjumlah 10 soal pilihan ganda. Langsung menuliskan jawabannya aja di kertas lembar yang telah dibagikan. Ya, kita mulai. Ya, ini semua sudah kita lakukan, tinggal dituangkan pada jawaban di kertas yang sudah kalian bagikan. Ya, nomor 1 ini langsung jawabannya aja. Lanjut. Ya, alternator, pulser, CDI, kunci kontak, koil pengapian, busi. Nah, itu termasuk komponen pengapian jenis apa ini? Tadi sudah kita bahas, sudah didiskusikan sesuai kelompok. Ya, tinggal kalian mengingatkan kembali apakah AC atau DC atau platina. Lanjut. Ya, ini baterai, pulser, CDI. Nah, ini termasuk komponen. Kalian analisa, ini termasuk jenis pengapian apa? Lanjut. Nah, ini kenapa nih? Diperlukan pengapian tuh untuk apa? Tadi sudah kita tanggapi, sudah kalian jawab bersama seperti apa? Cairan elektrolit itu ada berat jenisnya. Di buku manual bahan ajar itu lanjut. Nah, mengukur hambatan kumparan sekunder. Kumparan sekunder pada koil tadi seperti apa prosesnya? Materi sudah Bapak bagikan. Nah, ini termasuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu yang ini, itu termasuk jenis atau tipe busi apa. Udah? Yang sudah bisa dikumpulkan. Kumpulkan. Ya. 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 Jadi hasil dari tes formatif mengerjakan soal ini untuk mendapatkan nilai pengetahuan kalian. Ya. Harapannya semua bisa benar di atas
70, standarnya 70 atau standar KKM kita 70. Jika yang belum tuntas nanti ada perbaikan dengan mengerjakan soal-soal yang lebih tinggi atau lebih tingkat kesulitan yang lebih tinggi sama membaca modul tambahan. Ya, dari sini ada yang bisa menyimpulkan apa saja tadi yang kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ahmad? Ya, Ahmad? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya? Ya? Dan dapat mengetahui prinsip kerja tadi ya, prinsip kerja dari sistem pengapian. Ya, sekarang sudah terjawab tadi penyebab-penyebab dari busi lemah tadi. Ya, yang pertama mungkin tahanan koil sudah bocor, tadi tidak sesuai standar kan, sehingga menyebabkan busi itu percikan apinya sudah tidak kuat. Yang selanjutnya ya busi celahnya juga sudah terlalu rapat. Itu menyebabkan percikan api pada busi itu tidak kuat lagi atau tidak sesuai standar. Terus, nah dari kesimpulan terakhir, ya harapannya dari hasil pembakaran pada busi itu seperti yang nomor 1 ini, atau dia tuh warnanya tuh kecoklat-coklatan. Jadi kalau busi kalian atau busi sepeda motor kalian saat kalian buka hasil pembakarannya itu seperti warna kecoklat-coklatan, itu menandakan pembakarannya itu tepat atau pembakarannya sempurna. Jika putih hasilnya seperti ini, itu biasanya itu bensinnya itu keiritan, perlu penyetelan dalam sistem bahan bakar, yaitu akan dibahas pada di sistem bahan bakar sepeda motor. Nah, jika terlalu hitam itu menandakan setelan bahan bakar itu terlalu boros. Ya, kalau kita lihat tadi itu hasil pembakaran ya cukup baik, agak kecoklat-coklatan itu menandakan bahan bakar itu pas atau pembakaran dari hasil sistem pengapian itu sempurna. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Pernah kalian cek di sepeda motor kalian kondisinya busi seperti apa? Warna kecoklat-coklatan gitu ya, itu menandakan busi pembakarannya melakukan pembakaran sempurna. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang telah kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dan berkah buat kita semua. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke materi baru yaitu sistem starter. Ya, nanti Bapak akan bagikan juga materinya di WA group atau di classroom kalian. Ya, sebelum kita akhiri, bisa Ketua kelas menutup pembelajaran ini dengan doa. Sebelum menutup acara siang materi ini, mari kita doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi kita hari kegiatan ini, ya saya harap kalian langsung pulang ke rumahnya masing-masing, jangan singgah-singgah dulu di luar sana atau langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya, kita sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.